Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Hari ini semangat ya karena Harus besok semangat. HUT RI ke-79. Iya, tapi nanti tanggal 17 Agustus ya Angel ya, karena ini semarak dan juga nuansa kemerdekaan terus terasa tentunya. Apalagi nanti akan ada sidang tahunan MPR. Penasaran banget Pak Jokowi bakal pakai baju adat apa? Iya, selalu menjadi pertanyaan nanti ya. Oke, dan sebelum kita mengawali informasi pada pagi hari ini, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya pemirsa. Bersama saya, Angelica Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi. Selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, aksi ugal-ugalan sopir truk saat melintas jembatan Suramadu viral di media sosial. Polisi menangkap dan mempidanakan sang pengemudi truk yang sempat tidak kooperatif saat diamankan. Inilah aksi sopir truk ugal-ugalan saat melintas di atas jembatan Suramadu. Dari hasil rekaman video, truk melaju kencang sambil bergoyang-goyang seakan tak peduli dengan keselamatan pengendara lain. Merespon peristiwa ini, aparat Satlantas Polres Bangkalan bergerak mencari keberadaan truk yang diketahui milik salah satu perusahaan asal Malang, Jawa Timur. Sang pengemudi truk sempat tidak kooperatif, namun polisi akhirnya bisa mengamankan sang sopir berikut truk yang digunakan. Usai diperiksa, petugas tidak memberlakukan sanksi tilang semata, melainkan memberikan sanksi pidana kepada pengemudi truk. Truk di Suramadu yang oleng dengan sengaja. Nah, itu membahayakan pengguna jalan lain. Makanya dalam kesempatan kali ini kami ingin memberikan contoh ya pada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak lagi ditangani dengan tilang atau permintaan maaf ya. Jadi ini kami akan memberikan contoh. Ini proses kami lanjutkan sampai penyidikan dan ini hari ini kami limpahkan ke pengadilan. Sopir truk ugal-ugalan yang membahayakan pengendara lain ini dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun kurungan penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kepergok mencuri kabel, 2 orang pencuri di Surabaya babak belur dikeroyok massa. Sementara akibat diajar massa, kedua pelaku terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ayo metuwo. Dalam kondisi babak belur usai menjadi bulan-bulanan masa, 2 pria ini diamankan warga di dalam sebuah gudang di kawasan Jalan Keputih Tengah, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keduanya dari amuk massa ke Rumah Sakit Haji Surabaya akibat luka yang dialaminya. Keduanya berhasil ditangkap usai kepergok mencuri kabel sepanjang 20 meter dari dalam sebuah gudang bekas tempat pembakaran sampah Keputih. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti gulungan kabel dan tang yang digunakan saat aksi. Di Keputih Ninja ya, kami dapat laporan bahwa ada 2 pelaku yang diamankan oleh warga karena melakukan pencurian kabel di sekitar tempat. Kabel apa yang kamu curi? Tidak tahu kabel apa. Terus sudah berapa kali nyuri kabel? Enggak. Jual berapa sebelumnya? 1 kilonya. Nah. 100.000. Hah? 100.000. Buat apa? Uangnya buat apa? Makan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan dan pengusutan di Mapolsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jam bersembunyi di dalam gorong-gorong, seorang pelaku pencuri pagar besi rumah ibadah di Pekanbaru Riau diringkus polisi. Pelaku baru bisa diamankan setelah polisi mendatangkan petugas damkar untuk membongkar gorong-gorong dengan menggunakan alat pemecah semen. Petugas damkar Pekanbaru membongkar gorong-gorong dengan alat pemecah semen guna menangkap seorang pelaku pencuri pagar besi rumah ibadah yang tengah bersembunyi di Jalan Nuri, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Usai berhasil membongkar gorong-gorong, pelaku pun langsung dievakuasi ke Polsek Sukajadi guna proses hukum lebih lanjut. Usai diinterogasi, pelaku mengaku telah mencuri pagar besi yang sedang direnovasi bersama seorang rekan yang berhasil kabur. Diketahui bahwa pelaku ini masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, sudah masuk ke dalam, dihimbau, masyarakat sudah banyak, makanya sempat beritanya viral. Karena 1 jam kita tunggu tidak mau keluar, akhirnya kita panggil dari Dinas Pemadam Kebakaran. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pagar besi hasil curian. Sementara rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosi Rizal, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pelaku begal diringkus polisi di Pekanbaru Riau. Pelaku mengincar motor milik anak kos dan mengancam korban dengan senjata tajam. Inilah penangkapan seorang pelaku begal oleh tim Opsnal Polsek Bukit Raya dibantu tim Jatan Ras Polda Riau usai beraksi di Jalan Lele, Kecamatan Mapoyan, Damai, Pekanbaru. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis samurai yang digunakan saat aksi. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi merampas motor bersama rekannya yang berhasil kabur. Waktu pembagalan itu oleh pelaku ini kepada korban ini kan jadi keributan di luar. Ini kan dekat kos Nanda nih, korban ini tinggal. Di kos-kos itu masih ramai orang, ya, masih ramai. Jadi waktu keributan itu masyarakat tahu kan, ya turunlah masyarakat membantu korban ini. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Bukit Raya dan dijerat hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Anyus melaporkan. Pemirsa, selebgram berinisial AC atau lebih dikenal Angel Lali ditahan karena menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, uang hasil penggelapan tersebut digunakan oleh Angel Lali untuk membayar hutang kepada seseorang. Selebgram berinisial AC alias Angel Lali mengenakan baju tahanan di rutan Mapolda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai diperiksa sebagai terlapor beberapa waktu lalu. Pelaku terjerat kasus penipuan dan penggelapan. Berawal saat selebgram ini membeli 15 buah tas mewah kepada seorang berinisial FI untuk dijual kembali dan bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Namun, setelah 15 tas mewah tersebut laku dijual oleh Angel Lali, dirinya hanya membayarkan 1 kali pembayaran kepada korban. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tas mewah tersebut tak kunjung dibayar sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah. Angel Lali mengaku memakai uang hasil penggelapan senilai 3,2 miliar rupiah tersebut untuk membayar hutang kepada seseorang. Lakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran. Saat ini Angel Lali ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang polisi berpangkat Bribtu di Kota Tuban ditemukan tewas di rumahnya. Korban mantan ajudan Kapolres ini diduga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus polisi bunuh diri kembali terjadi. Kali ini, seorang polisi berpangkat Bribtu mantan ajudan Kapolres Tuban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tergantung di dalam rumahnya yang berada di Kelurahan Gedong Gombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis dini hari. Insiden ini pertama kali ditemukan warga perumahan sekitar pukul 2 dini hari. Korban meninggal dunia tergantung dengan menggunakan tali rafia merah yang diikatkan dalam partisi atau sekat ruangan antara ruang tamu dan ruang makan. Jenazah Bribtu TW pun dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban untuk menjalani otopsi. Jenazah Bribtu TW selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman umum sekitar rumah duka. Penyebab kematian Bintara mantan ajudan Kapolres Tuban ini pun dalam penyelidikan petugas. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainis melaporkan. Sementara pihak Universitas Diponegoro Semarang melalui manajer layanan terpadu dan Humas Undip Semarang akhirnya angkat bicara. Undip membantah meninggalnya seorang mahasiswi dokter spesialis anestesi karena menjadi korban bullying atau perundungan. Pihak Universitas Diponegoro Semarang membantah penyebab meninggalnya mahasiswi dokter spesialis anestesi, Dr. AR, yang diduga bunuh diri karena bullying atau perundungan. Rektor Undip Suharmono melalui manajer layanan terpadu dan Humas Universitas Diponegoro menegaskan
Hasil investigasi internal jika meninggalnya mahasiswi tersebut karena masalah kesehatan yang mempengaruhi proses. Korban disebut sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. Akan tetapi karena merupakan penerima beasiswa, korban terganjal beberapa aturan. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa, sehingga secara administratif terkait dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkannya. Sebelumnya seorang mahasiswi spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Dr. AR, ditemukan meninggal dunia di kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin malam. Korban diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan obat penenang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tidak menampik ada rasa senioritas di berbagai organisasi profesi, termasuk dalam pendidikan keprofesian kedokteran. Namun, Muhadjir meminta hierarki senioritas dapat dilakukan dengan hati-hati. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan sikap senioritas dalam organisasi profesi tetap dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya, sikap senioritas harus dijalankan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian. Seperti kasus dugaan perundungan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi hingga korban meninggal. Saat ini terdapat undang-undang kesehatan yang baru telah mengatur posisi pemerintah agar dapat mengatur praktik senioritas dalam sebuah organisasi sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Ya, kalau menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu termasuk kedokteran. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai operasi gabungan Pol PP TNI Polri saat mengamankan 7 orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PKSS di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri menyisir Jalan DI Panjaitan, Gusti Ngurah Rai, dan Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas mengamankan sejumlah pelanggar PPKS seperti Pak Oga, manusia gerobak, dan pengamen. Pak Oga yang satu ini pun tak menyangka jika ia akan diamankan petugas yang akan menangkapnya sambil mengendarai motor di putaran depan Lapas Cipinang. Pak Oga sempat berontak menolak diamankan. Para pelanggar PPKS ini selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina dan menjalani sidang tindak pidana ringan. 7 dari 7 itu ada Pak Oga, pengamen, pengemis, ya, dan manusia gerobak. Untuk 4 orang ya kita berikan sanksi administrasi ya, berupa surat peringatan dan teguran. Kegiatan operasi tertib praja ini akan berlangsung hingga 30 Agustus mendatang untuk menciptakan suasana kota Jakarta yang tertib dan aman. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang poluan gadungan yang mengaku dari Mabes Polri aktif mengisi kegiatan dengan seragam palsunya di sekolah-sekolah maupun lapas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk memberikan pengarahan dan motivasi. Ya, namun karena tindakannya mengaku poluan menyalahi aturan, polisi akhirnya menangkap perempuan berusia 31 tahun ini berikut seragam palsunya yang berpangkat Ibtu. Beginilah detik-detik Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar menciduk seorang perempuan berinisial MD.
warga Kecamatan Tapangu, Polewali Mandar. Pelaku yang merupakan polisi wanita gadungan ini diciduk di rumah kontrakan usai dilaporkan warga yang curiga. Polisi juga menyita seragam polwan lengkap dengan tanda pangkat Ibtu. Selama mengaku sebagai polwan, MD aktif mengisi kegiatan dengan seragam palsunya. Salah satunya mengisi acara di salah satu lembaga pemasyarakatan untuk memberikan motivasi kepada warga binaan. Pelaku juga aktif ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengarahan tentang bahaya narkoba maupun motivasi kepada para pelajar. Berdasarkan pemeriksaan polisi, wanita lajang ini selama ini bekerja sebagai wira swasta. Namun sejauh ini polisi belum menerima laporan adanya kerugian dari masyarakat atas aksi pelaku. Nah, bahwa dia mengaku diri sebagai polwan, ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi. Sehingga dia mengaku diri sebagai polwan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Gitu. Emang usaha apa dia? Dia usahanya ada barang campuran, ada percetakan, ada beli briling di Penggadaian. Polisi kini masih mendalami penyelidikan kasus ini. Jika terbukti bersalah, pelaku diancam pasal 228 KUHP tentang penggunaan tanda kepangkatan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Keputusan ini diumumkan pada acara penyerahan rekomendasi PSI ke 104 calon kepala daerah di The Casablanca Hall, Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Kali dukungan datang dari Partai Solidaritas Indonesia yang ditandai penyerahan surat rekomendasi dari DPP PSI kepada Ridwan Kamil. Namun untuk calon wakil gubernur masih menjadi tanda tanya besar dan masih dalam pematangan siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada 2024 nanti. Terkait dengan nama Suswono yang kini beredar di masyarakat, Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan dengan mudah beradaptasi dengan Suswono bila itu yang diputuskan. Secara resmi saya mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta ya. Suratnya saya terima ya dengan sedikit teatrikal lah ya, kira-kira begitu. Setelah itu kita tunggu pengumuman calon wakilnya, kan masih dibahas walaupun namanya sudah ada beredar dan lain sebagainya, tapi kan belum resmi. Pada dasarnya kalau saya udah 2 kali pilkada ya Kang, Pilwalkot dan gubernur. Saya selalu beradaptasi dengan siapapun yang dijodohkan sebagai pasangan dalam kontestasi pilkada. Jadi dengan Pak Suswono juga, kalau itu betul, tapi saya tidak mau mendahului ya, saya kira saya bisa dengan mudah beradaptasi. Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera PKS akan masuk dalam Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Keputusan ini didasarkan pada komunikasi terakhir antara perwakilan Partai Gerindra dan Presiden PKS. Sepakat akan mengumumkan pada tanggal 9. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan komunikasi Partai Gerindra dengan PKS dilakukan antara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo dan Dewan Majelis Syuro PKS. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengaku dirinya telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih pemilu 2024 sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Iya, karena kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim. Kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Sempat ketemu nggak Bang sama Bang Dasko atau petinggi Gerindra lain dengan PKS? Ke PKS itu Pak Muzani yang beberapa kali berkomunikasi. Ya. Komunikasinya sama Majelis Syuro? Ya, baik dengan Presiden maupun Majelis Syuro.
Sementara itu pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya hingga saat ini belum bersikap atas dukungan terhadap pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. PKB juga tengah berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mensukseskan Pilkada Jakarta. Ditemui usai serah terima dokumen pasangan bacalon Pilkada 2024, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan belum memutuskan dukungan terhadap calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Caimin menyatakan pihaknya melalui DAS Pilkada terus menimbang bakal calon Gubernur Jakarta yang tepat, termasuk keputusan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya kita tunggu aja, DAS Pilkada sedang bekerja. Nah kita akan sampai pada kesimpulan 1-2 hari ini. Jadi untuk tanggal 19 jadi deklarasi bersama nggak Gus? Kan katanya mau akan dideklarasi tanggal 19. Sampai sekarang belum ada kabar. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden Indonesia terpilih. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Selain Partai Nasdem, Ketua Umum P3 juga menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan dukungan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam pertemuan kurang lebih selama 2 jam tersebut, Prabowo Subianto menerima Partai Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan. Selain itu, kunjungan Partai Nasdem ini juga sebagai penegasan Partai Nasdem untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024. Surya Paloh juga menegaskan tidak akan melanjutkan untuk mengusung Anies Baswedan maju ke Pilgub Jakarta 2024. Selain Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono juga menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan dukungan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kimples. Mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa, dan karena itu saya menyambut sangat baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira intinya itu. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya? Baik, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Sementara pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Taunusudibio juga menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara Jakarta pada Kamis malam. Partai Perindo pun menyatakan mendukung penuh pemerintahan Presiden Wakil Presiden terpilih. Ketua Umum Partai Perindo yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Taunusudibio, tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Angela disambut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Usai pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Angela mengatakan pihaknya diterima hangat oleh Prabowo Subianto. Partai Perindo pun siap mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Resmi mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, pertama-tama tentunya malam hari ini kami sangat bersyukur bisa diterima langsung oleh Pak Prabowo. Ini bentuk silaturahmi. Saya sebagai Ketua Umum yang baru Partai Perindo ya, dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan tentunya ini merupakan salah satu bentuk memang kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi artinya harus bergabung dengan pemerintah.
Angela menambahkan, pihaknya membahas bagaimana arah pembangunan ke depan dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi. Apalagi Perindo telah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join dengan Partai Perindo. Dengan demikian diharapkan Partai Perindo dapat menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depan. Dari Jakarta, Widya Bayujati dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, membangun dari desa menjadi komitmen bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat, Haji Siti Rohmi Jalilah. Hal ini ditegaskannya saat mengukuhkan ratusan relawan di wilayah Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Berlokasi di Gedung Olahraga Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, ratusan relawan Rohmi Firin dikukuhkan. Mereka siap memenangkan pasangan Hajah Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB. Ditemani calon wakil Bupati Lombok Timur, Abdul Wahid, Siti Rohmi Jalilah menegaskan komitmennya untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan mulai membangun dari desa. Kami berprinsip bahwa membangun itu dari desa karena sejatinya masyarakat itu ada di dusun dan di lingkungan ya, sehingga kalau kita sentuh secara mikro berbasis dusun, berbasis desa akan sangat banyak permasalahan yang bisa terurai, baik itu masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah lingkungan, lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi akan kita bisa potret dia dengan baik, sehingga solusinya juga akan bisa tepat sasaran. Para relawan juga siap mengawal kemenangan pasangan HM Syahrul Lutfi Abdul Wahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusung Partai Perindo bersama sejumlah partai lainnya pada Pilkada 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Presiden Muldoko menyampaikan Presiden Joko Widodo menekankan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat menghormati keyakinan dari para paskibraka. Perintah Presiden ini disampaikan menyusul polemik para anggota Paskibraka 2024 putri yang berhijab namun lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada 13 Agustus 2024 lalu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi polemik aturan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila yang mengharuskan sejumlah anggota Paskibraka 2024 melepas hijab. Menurut Muldoko, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati keyakinan peserta upacara, khususnya apabila ada peserta yang memakai hijab. Meski demikian, Muldoko enggan masuk ke ranah apakah para paskibraka tersebut nantinya boleh mengenakan hijab atau tidak saat bertugas mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Kalau dari Bapak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya saat upacara berkenan dipakai jilbabnya, Pak? Apa? Saat upacara paskibraka boleh diperkenakan pakai jilbab? Saya tidak terlibat di situ ya. Nanti kita mesti tergantung bagaimana ada pembinanya di sana. Ya. Nanti pasti akan mencari solusi yang tepat. Ya. Pemirsa, anak seorang sopir bentor di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Ibnu Aswan, siswa SMA Negeri 1 Tanjung Balai, terpilih mewakili provinsinya setelah melewati proses seleksi ketat bertahap mulai dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka terpilih akan mengibarkan bendera pusaka 17 Agustus besok. Mewakili 38 provinsi, mereka memiliki latar belakang berbeda dan menarik. Ibnu Aswan merupakan salah satu pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Siswa SMAN 1 Tanjung Balai ini lolos dari 153.000 pendaftar setelah melewati seleksi bertahap mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional.
Ketertarikannya menjadi seorang paskibraka berawal dari doa sang ibu yang berharap sang anak mengenakan seragam putih pengibar bendera. Berasal dari keluarga sederhana, Ibnu dibesarkan ayah yang berprofesi sebagai sopir bentor. Dan sang ibu merupakan ibu rumah tangga yang selalu menanamkan pengabdian dan keikhlasan. Jadi saya emang suka paskibraka dari kecil. Karena dulu waktu saya kecil, saya sering ikut orang tua saya nonton 17-an di kota sambil naik becak kan, nonton gitu. Terus mama saya pernah bilang gini, bisa nggak ya anak saya pakai seragam itu katanya. Mama saya suka kali lihat seragam putih paskibraka, soalnya kelihatan gagah gitu kan. Tak hanya penuh dedikasi, sosok Ibnu di mata Pamong juga dikenal sebagai sosok yang pandai dan penuh inisiatif. Perjuangannya luar biasa. Kebetulan kamar Ibnu di depan kamar saya. Jadi setiap hari saya bisa melihat pergerakan dari keluar kamar, masuk kamar lagi, dan inisiatifnya di dalam setiap ceramah, setiap kegiatan sangat menonjol dan tidak terpengaruh dengan status ekonominya. Ya, kan kita kadang-kadang loh itu kok ekonominya seperti ternyata dari seorang ayah seorang bentor, tukang bentor, tapi bisa mendidik anak seperti itu. Pandai. Ya, luar biasa itu. 76 orang anggota Paskibraka akan menjadi bagian dari sejarah melakukan pengibaran bendera merah putih saat peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar perdana di ibu kota Nusantara. Dari Jakarta, Elsie Casey, Sadu Budi Santoso melaporkan. Pemirsa, tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara siap melintasi langit ibu kota Nusantara memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus besok. Ya, tim Jupiter akan berkolaborasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara akan menghiasi langit ibu kota Nusantara dalam kemeriahan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Tim Jupiter secara intensif latihan terbang formasi dari hanggar di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Terbangnya tim Jupiter di langit Nusantara menjadi kebanggaan para pilot dalam memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Akan ada 5 formasi yang ditampilkan pada perayaan HUT ke-79 RI 17 Agustus nanti. Selain itu, tim aerobatik Jupiter juga akan melakukan formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI AU. Durasi pertunjukan yang akan dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan ketinggian 3.000 kaki. Tantangan utama yang harus dihadapi para penerbang tim Jupiter antaranya adalah jarak pandang dan cuaca. Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap, hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibility yang juga cukup hazy di area ibu kota negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilaksanakan. Tim Jupiter Aerobatik menyiapkan 8 pesawat KT-1 Wongbi buatan Korea Selatan yang didatangkan sejak 2008 silam. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuvernya yang lincah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Ya, Angel, biasanya mendekati hari kemerdekaan ada perlombaan nih. Iya, dan perlombaannya banyak yang menarik. Betul, salah satunya adalah lomba tangkap bebek pemirsa. Mengundang tawa, lucu dan juga tentunya bahagia. Inilah keseruan lomba menangkap bebek dengan mata tertutup yang diikuti oleh warga Maros, Sulawesi Selatan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Aduh, penasaran banget ya, apalagi peserta lomba ini terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Seperti inilah keseruan lomba tangkap bebek yang digelar di salah satu pesantren di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Uniknya, lomba ini berlangsung dengan mata tertutup. Sementara untuk para peserta lomba mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang merupakan santri dan warga sekitar yang sangat antusias berburu bebek yang lari kocar-kacir di tanah berlumpur. Meski terlihat mudah, namun peserta hanya bisa mengandalkan suara dari bebek di tengah ributnya suara penonton yang bersorak-sorai, sehingga menyulitkan konsentrasi peserta untuk menangkap bebek.
Bahkan tak sedikit peserta lomba yang saling bertabrakan hingga mengundang tawa lucu bagi para penonton. Namun ada pula yang berhasil. Duluan nih temanku dapat. Oh, duluan temanmu dapat ya. Oh. Tapi kegiatan begini baru pertama kali ikut atau sudah pernah sebelumnya atau gimana? Baru pertama kali. Tapi gimana perasaannya sudah ikut seperti ini? Senang. Pakai naluri. Oh, cuma dengar suara bebeknya. Oh, di situ barangkali. Tapi memang matanya tertutup ya pakai kain. Iya. Kelihatan. Kayak samar-samar. Makanya nggak kelihatan ya. Iya, cuma dengar suara bebeknya. Ibu, di hari kemerdekaan ini apa yang diharapkan, Bu? Di hari kemerdekaan ini? Mudah-mudahan kedepannya Indonesia lebih maju. Selain lomba tangkap bebek, berbagai lomba pun diadakan seperti lomba salawat, sambung ayat, lomba azan, lomba balap sarung, dan giring bola. Bebek titik diikuti oleh para orang tua santri, juga masyarakat sekitar pesantren, dan juga tentunya santri-santri kita. Harapan kita bagaimana anak-anak santri ini di samping belajar agama juga kita tanamkan bagaimana cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Sementara peserta yang berhasil memenangkan sejumlah lomba mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rusla, Ayus melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, usia sepuh ini ternyata tidak menyurutkan semangat seorang pemikul tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman di masa Perang Gerilya untuk menceritakan kembali sejarah perjuangan kemerdekaan. Iya, namun pejuang veteran berusia 114 tahun ini pemirsa ternyata bertahan hidup bersama istrinya di rumah papan sederhana di Lampung Timur. Muhammad Amin, veteran perang gerilya di zaman penjajahan Belanda, kini hidup di sebuah rumah papan di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dirinya yang kini menginjak usia 114 tahun, hanya tinggal berdua bersama sang istri Suparti di rumah berukuran 10 kali 20 meter. Amin atau yang biasa disapa warga setempat dengan nama Mbah Jumarin ini adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dirinya bahkan turut mendampingi Jenderal Sudirman hingga menjadi pemikul tandu sang perwira tinggi tersebut. Tak banyak diharapkan oleh Muhammad Amin kepada negara yang telah ia perjuangkan bersama rekan-rekannya. Menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, ia berharap kemerdekaan diisi dengan baik dan juga secerca harapan kediamannya bakal diberi bantuan untuk dibangun dengan layak sebelum dirinya menghadap sang Khalid. Tunjangan veteran dari negara yang diterimanya setiap bulan diakuinya hanya sebatas mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Teman-teman itu susah payah, ya ganti loh. Mikul siapa mbak? Dir ke siapa? Pak Dirman. Oh, Jenderal Sudirman. Pak Dirman. Ikut. Iya. Ganti teman-teman itu loh. Pria kelahiran 1910 ini bergabung di paramiliter sedari usianya 18 tahun. Ia mulai berjuang membela tanah air dengan bersatu bersama Laskar Rakyat di Magelang, Jawa Tengah di saat perang melawan para penjajah, Belanda, bahkan Jepang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Pemirsa, lebih dari 830 juta rupiah terkumpul dalam Malam Solidaritas Palestina yang digelar di At-Taqwa Hall Center di kawasan Jakarta Selatan. Sumbangan dari para donatur ini nantinya akan disalurkan untuk meringankan beban rakyat Palestina. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Badan Amil Zakat Nasional menggelar Malam Solidaritas untuk Palestina di At-Taqwa Hall Center, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina yang diisi dengan kegiatan diskusi, lelang amal, donasi, serta peluncuran buku Our Heart Speak. Di Malam Solidaritas ini, terkumpul donasi 830 juta rupiah lebih yang akan disalurkan untuk membantu Palestina mengatasi krisis kemanusiaan akibat agresi Israel. Tadi ada satu item terjual jaket yang saya pakai, karya Ciki Fauzi terjual 150 juta. Tapi tadi seluruh jumlah sumbangannya masih terus bertambah. Terakhir dicek 800-an juta, tapi terus bertambah karena
banyak yang ikut melalui pembayaran QRIS dan juga melakukan pembayaran melalui online. Ini adalah acara yang digagas oleh Pak Sandiaga Uno yang luar biasa dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan gagasan beliau ini tidak hanya pada malam hari ini, tapi dimulai dari Run for Palestine tadi pagi. Malam Solidaritas Palestina ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, para pengusaha Indonesia, serta tokoh yang berkontribusi sebagai donatur serta peserta lelang amal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga pagi tadi menggelar kirap penyambutan tim atlet Indonesia yang telah berjuang dalam Olimpiade Paris 2024. Arak-arakan rombongan tim atlet Olimpiade Indonesia berangkat dari kantor Kemenpora melewati Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, dan berakhir di Istana Negara, Jakarta. Menaiki bus wisata, 29 atlet yang bertanding di Olimpiade Paris 2024 ini mendapat sapaan hangat dari masyarakat di sepanjang jalur arak-arakan. Udah di HI soalnya, udah masuk HI soalnya. Setiba di Istana Negara, ke-29 atlet beserta rombongan diterima Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengapresiasi perjuangan para atlet Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Apa sih? Pemirsa, Presiden Jokowi mengapresiasi atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024 dengan memberikan bonus. Adapun jumlah bonus yang didapat para atlet peraih medali emas yaitu 6 miliar rupiah dan yang meraih medali perunggu mendapat 1,65 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saat menyambut para atlet Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai bentuk apresiasi pencapaian sejumlah atlet peraih medali, pemerintah turut memberikan bonus untuk semakin memacu prestasinya. Presiden pun menyerahkan secara simbolis uang bonus senilai total 6 miliar rupiah untuk menerima medali emas dan 1,65 miliar untuk atlet peraih perunggu. Adapun Frederick Leonardo mampu meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra dan Rizky Juniansyah yang memperoleh medali emas di angka besi nomor 73 kg putra. Sementara Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan medali perunggu di bulu tangkis tunggal putri. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. Selain para atlet, Presiden juga memberikan bonus senilai total 2,75 miliar untuk para pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan uang bonus 675 juta rupiah. Pemerintah juga menyiapkan uang bonus senilai 250 juta untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Liga Futsal Nusantara 2024 kembali digelar. 8 klub bersaing untuk menjadi juara di kasta kedua Liga Futsal di Indonesia ini. 2 klub teratas berhak mendapatkan tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2024-2025. Laga pertama babak grup 8 besar Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di GOR Pancasila Yogyakarta menghadirkan pertandingan antara Cilegon FC versus Rafheli FC. Kedua tim bertanding cukup sengit, permainan terbuka kedua tim membuahkan hasil imbang dengan skor 4-sama. Di laga kedua, Juku Eja FC melawan Binuang Muda FC. Kedua tim menunjukkan permainan dengan intensitas tinggi. Namun Juku Eja FC berhasil menaklukkan Binuang FC dengan skor tipis 3-2.
Pada laga ketiga, Marador FC berhasil menumbangkan lawannya Vasco Lasmana dengan skor cukup telak 3-0. Marador FC yang tampil menyerang sepanjang laga masih terlalu perkasa bagi Vasco Lasmana. Jadi di babak 8 besar itu dibuat dalam bentuk grup. 2 tim terbaik di setiap grup itu akan masuk ke semifinal dan 2 tim terbaik akan berlaga di final untuk lolos ke Liga Profesional 2024-2025. Pada laga terakhir, klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara berhasil membantai lawannya Batosai Ambonaga dengan skor 5-1. Tampil percaya diri, Kuda Laut Nusantara mampu menggempur pertahanan lawannya dan menguasai jalannya pertandingan hingga peluit akhir berbunyi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Kevin dan juga pemirsa. Siapa ya yang tidak suka ikan hias? Nah, ikan hias ini kan selalu memanjakan mata dengan warna-warna cerahnya. Ya, benar sekali Angel, di mana salah satunya pemirsa ikan mas koki. Di Tulungagung, Jawa Timur, seorang pria sukses membudidayakan ikan mas koki hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sangka gerakan gemulai ikan mas koki ini ternyata bisa menghasilkan uang cukup besar bagi pembudidayanya. Gerakan ikan yang menggemaskan di dalam akuarium ini bisa membius penggemar ikan hias hingga rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menebusnya. Tak heran pembudidaya ikan mas koki bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya dari hasil budidaya jenis ikan mas itu. Minto, pembudidaya ikan mas koki asal Desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur ini misalnya. Rumahnya sudah disulap menjadi beberapa kotak kolam untuk membesarkan mas koki jenis panda dan jenis lainnya. Budidaya ikan mas koki ini tergolong mudah. Cukup dengan menjaga kondisi air agar tetap jernih dan sehat. Ikan mas koki akan hidup dengan sehat. Minto mengaku per bulan mampu mengirim pesanan ikan mas koki sebanyak 40.000 ekor. Sebagian bahkan diekspor hingga ke Australia, Inggris, dan Jepang. Ya, itu hitungannya dari nerusin orang tua ya. Orang tua udah dari dulu udah piara ikan gitu, ikan koki. Kalau pemasaran kita ke seluruh daerah ya sekarang ini udah masuk ke seluruh daerah, terus sama masuk ke eksportir sekarang ini. Ikan mas koki bisa dipanen minimal setelah umur 2 bulan. Harga ikan dengan umur 2 bulan mencapai Rp10.000 per ekor. Bahkan harga ikan akan terus meroket jika bisa memenangi kontes. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya Angel, sementara ada informasi yang menarik juga, di mana siapa sangka pelajar SMA ini bisa membuat sebuah drama pertunjukan yang keren dan ciamik. Ya betul Kevin, para pelajar SMA di Kebayoran ini memproduksi sebuah sandiwara musikal yang mengolah isu sosial kompleks menjadi sebuah pertunjukan menghibur dan menginspirasi. Ini digelar di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Sandiwara menjadi judul teatrikal skalat musikal yang diangkat para pelajar SMA Lab School Kebayoran tahun ini. Alur cerita yang mengekspresikan keberanian seorang pegawai mengungkap rahasia gelap di balik perusahaan yang terkenal dengan citra mengesankan. Skalat musikal selalu mengangkat tema cerita yang berbeda, berdasarkan pada permasalahan sosial yang terjadi. Suara kritik mereka terhadap persoalan sosial di masyarakat diungkap secara kreatif melalui pertunjukan seni. Sebenarnya itu semua inspirasinya berdasarkan dari sutradara aku kan. Kita sudah merangkai semua cerita ini sejak tahun lalu sebenarnya, dan kita sudah di tahap finishing dan juga script writing itu diselesaikan juga tahun lalu. Sebenarnya inspirasi yang kita ambil itu dari banyak referensi, biasanya sih dari koran-koran, berita kan, karena kan ini kurang lebih mengambil dari kisah nyata. Itu terdapat banyak sandiwara-sandiwara di mana kita menampilkan sandiwara-sandiwara tersebut ini dalam sandiwara yaitu drama musikal. Jadi lebih
makna dari sandiwara ini emang itu sih. Jadi kayak untuk cast sendiri kan cast sendiri itu kan semuanya dari kelas 11. Jadi kita pilihnya dari pas mereka kelas 10. Para pelajar SMA begitu antusias melaksanakan agenda yang sudah berjalan sejak tahun 2013 ini. Kompak, hampir semua peserta terlibat dalam pembuatan alur, tema, tokoh, properti, penulisan lagu, pemain musik, pemeran, dan pemeran utama hingga menghasilkan karya yang layak disaksikan masyarakat. Satu, membanggakan karena ternyata anak-anak luar biasa, punya potensi besar, kreativitas yang mungkin bagi kita di dalam kelas tidak bisa kelihatan gitu ya. Ternyata di luar kelas itu mereka punya hal yang bisa digarap, bisa meng-create sesuatu lah gitu. Pesan yang mendalam dari teater musikal yang berlangsung di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki mendapat antusiasme dari para penontonnya. Diharapkan tahun depan akan ada gebrakan karya baru dari Skylight Musicals. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan.